Istri adalah rumah bagi suami. Idealnya istri adalah rumah bagi suami. Ketika suami capek, ketika dia stres, ketika dia lagi sedih, maka pertama kali yang akan didatengin adalah rumahnya. Tidak hanya itu, tapi begitu kemudian suami senang, begitu suami happy, yang didatenginnya dan yang diingatnya juga adalah rumahnya atau istrinya. Itu idealnya. Contoh, kalau saya ketemu makanan yang enak, pasti saya akan ngajak istri saya pergi ke sana. Nggak usah gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa cek Instagram saya, DM saya kepada istri saya itu penuh dengan rekomendasi makanan-makanan enak. Serius, kenapa muncul di tempat saya, langsung saya terusin. Enak kita makan di sini, cuma nggak saya aja, cuma saya kasih tahu aja. Cuman maksudnya adalah itu idealnya. Begitu ada sesuatu yang sedih, saya curhatnya ke dia. Begitu ada sesuatu yang senang, saya juga curhatnya ke dia. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang lebih menarik daripada istrinya untuk dicurhatin, atau untuk dijalanin, atau untuk disikapi? Jawabannya sederhana, bisa jadi ya. Ini namanya kita juga introspeksi. Bisa jadi jawaban-jawaban kita kepada suami kita kadang-kadang gak seru. Saya menyebutnya adalah pembunuh situasi. Pembunuh situasi itu sering terjadi dalam rumah tangga. Contoh misalnya ya, seorang laki-laki lagi curhat sama istrinya. Misalnya, dia lagi ngomong begini misalnya, aku tuh gimana ya, kayak gini-gini, aku tuh merasa sedih banget nih kalau gini. Tiba-tiba istrinya bilang, gitu aja diperhatiin, kamu kayak orang-orang anak muda aja. Itu jadi nggak enak. Karena jadi gini, pembunuh situasi itu maksudnya gini, suaminya ngobrol sesuatu, ibu ngomong sesuatu sehingga pembicaraan tuh nggak bisa diteruskan. Bisa dipahami ya, mentah, jadi nggak bisa diteruskan, jadi putus sampai di situ. Terus suaminya ngomong apa? Ya udahlah, besok-besok nggak usah ngomong aja. Nah kalau sudah ada kayak gitu, itu berbahaya. Saran saya, kalau ada suami udah mau ngomong, itu udah bagus banget. Kenyataan yang terjadi, suami nggak mau ngomong, itu kenyataannya. Tapi kalau ada suami yang sudah ngomong, itu bagus. Apa saran saya? Coba tanya, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi terus orang ini gimana? Tertarik aja. Kan bukannya cewek-cewek juga begitu pada dasarnya. Kadang-kadang cewek juga begitu, sama temen yang ngomongnya banyak, sama suami yang ngomongnya dikit. Bisa jadi juga karena tadi sakit hati ketika dia ngomong, suaminya nggak nanggepin. Bisa jadi juga. Maka bagaimanapun juga istri yang harus memulai. Nih caranya. Kalau ibu-ibu dan kalau ibu-ibu punya suami di luar lebih banyak ngomong dan lebih friendly daripada di rumah, maka di rumah istrinya yang harus mulai ngomong dulu. Caranya gimana? Hukum dalam komunikasi adalah kalau kita mau buka, orang akan buka. Apa hukum komunikasi? Kalau kita mau buka, orang akan buka. Maka ibu-ibu duluan yang cerita, tadi aku tuh kesel banget ya, masa aku tuh kayak gini, ngomong ke suami. Bukankah ibu-ibu memang perlu ngomong kayak gitu kan ya? Itu kan healing bagi ibu-ibu kan ya. Healingnya ibu-ibu kan ngomong, betul nggak? Nah, healinglah sama suami, cerita apa yang ibu alami pada hari ini. Ustadz malu, jangan malu. Kalau ibu-ibu malu cerita hari ini, nanti tahun depan ibu-ibu bakal nggak ada pembicaraan atau komunikasi sama suami, dan lama-lama itu mengeras. Gitu ya. Oke, jadi cerita dulu. Aku hari ini kayak gini. Biasanya kalau suaminya sudah mulai, suaminya akan ngasih solusi. Atau suaminya akan ngasih komentar tentang cerita kita. Setelah kita dikasih komentar, biasanya dia yang cerita. Begitu dia cerita, dengerin aja. Jangan dikasih solusi. Kenapa? Laki-laki juga tidak perlu solusi. Laki-laki itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan kasih solusi, jangan dibantah, jangan mempertanyakan keputusannya dia. Dengerin aja. Kalau sudah didengerin, nanti kita jadi asik. Saya pahami ya.